Saya berani maju Duduk karena di sana. saya punya beban. Saya berani maju. Saya Andi Arif, bukan politikus. Oke pemirsa, berjumpa lagi di program Suara SWI bersama saya Andi Arif, bukan politikus. Hari ini di podcast berapa nih? Udah banyak sih bintang tamu yang datang ke sini ya. Nggak kehitung, dicek aja di channel YouTube-nya. Hari ini saya kedatangan wanita, tampilannya berhijab, dan kayaknya sih pakai baju-baju yang ya nanti kalian pasti tahu dah ini baju apa gitu kan. Cuman seperti biasa sebelum saya ngobrol dengan narasumber saya hari ini, saya akan coba seperti biasa kita akan searching dulu di dunia maya dengan keyword nama narasumber ada apa sih dan siapa sih dia gitu kan. Karena memang di podcast ini kan kita fokusnya adalah kita akan melihat sampai sejauh mana si narasumber yang hadir ke podcast kita tuh di dunia digital itu ada jejak digital apa gitu yang tertinggal kalau kita searching namanya. Nah makanya sebelum kita mulai saya searching dulu ya. Tunggu dulu nih. Oke pemirsa, kita sudah cek-cek narasumber saya hari ini sesuai dengan namanya ya keywordnya. Dengan keyword Indah Iskasari. Selamat sore menjelang malam Mbak Indah aku manggilnya ya. Iya. Selamat sore. Salam kenal. Pemirsa udah lihat kan wanita berhijab pakai baju hijau ya. Hijau ya, nggak beda warna ya hijau ya. Warna hijau itu. Coba kacamatanya dicopot dulu, masih hijau apa enggak? Masih hijau tuh kan? Hijau ya. Warnanya hijau. Itu menandakan ya ada kuning, ada merah, ada hijau. Yang datang hari ini hijau. Hijau. Alhamdulillah. Yang dari sana ada yang pindah juga tuh ke hijau ya. Oh iya. Ada yang pindah ke hijau juga. Nah, Mbak Indah Iskasari. Dia pakai baju hijau nih kayaknya pengurus dari salah satu partai. Sih ada lambang itu P3. Ya? Alhamdulillah. P3. Kemarin Sandiaga Uno yang masuk. Iya, betul. Betul. Kemarin saya nobar juga dengan beliau di Jakarta Timur. Itu sama ketua DPP P3. Iya. Nobar dengan Pak PLT-nya ya. Pak Yunus ya, Pak Yunus. DPP. Iya, DPP. Dia kayaknya nyalek juga di Jakarta Timur. Ya, harus nobar Argentina ya. Iya ya. Sempat ngobrol juga wawancara. Nah, sebelum saya kupas nih Mbak Indah yang ada di Google nih nanti. Saya mau tahu dulu nih, Mbak Indah pakai baju ini sudah ada keputusannya? Kalau sudah ada keputusan, karena sudah pakai baju berarti sudah ada keputusan. Sudah pakai alma mater, sudah ada keputusan. Alhamdulillah, insya Allah gitu, semua dimudahkan. Bu di mana? Kebetulan wilayahnya Tangsel. Oh, Tangsel ya. Iya. Tangselnya dapil berapa jatuh? Dapil 2, Pamulang. Oh, Pamulang apa aja tuh? Pamulang. Pamulang itu ya wilayah Pamulang kan, Pamulang ada Setu, Ciputat beda lagi. Ya, Pamulang. Pamulang itu Setu. Terus BSD BSD nggak masuk. Pamulangnya sekitar Pamulangnya. Setu boleh lihat catatan kan? Iya boleh dong. Boleh. Apa-apa ya. Jangan salah kan. Kayak bisa. Ini Mbak Indah Iskasari ini akan bertatap muka nih dengan para warga di Pamulang. Ya tatap mukanya seperti apa? Ya nanti kita tanya nih. Ada program apa aja ntar di Pamulang gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan simpelnya. Tapi ini biar
pasti dulu nih kayaknya Mbak Indah mau cek dulu nih. Betul, kayak misalnya Pamulang Barat, Pamulang Timur, Oke, terus Pamulang. Benda, Oh, Benda. Pondok Benda, terus Kedaung, Pondok Cabe, Oh, Pondok itu kan Cabe. masuk ke kita Oke. kan. Cukup banyak sih kalau Pamulang itu wilayahnya sebenarnya cukup banyak. Bagus, Mas. Karena kan dilihat dari dia punya, kita punya, kalau Pamulang itu kelurahan ya, Iya. gitu. Karena kan untuk DPRD-nya. Oh, DPRD ya? Yes, DPRD. gitu. Itu kan banyak tuh Mbak. Tinggal di sana nggak? Iya dong, Oh, tinggal di mana? Di Pamulangnya? Pamulang dong. Jadi Makanya sering jalan-jalan Pamulang ya? bukan sering lagi, setiap hari. Setiap hari jalan kaki gitu dari tempat kita saya Pondok Cabe gitu kan? Iya ya, jalan kaki biar sehat katanya. Iya. Enggak sih, kadang-kadang naik motor. Oh, naik Gitu. motor. Kadang-kadang ya jalan kaki ya kalau lagi kepepet ya kan, Iya, daripada iya, kena iya. macet Bener kan. ya jalannya. Tahu sendiri kan Tapi ceritanya. emang udah aktif ya? Untuk apa nih aktifnya? Sebelum sekarang nih udah aktif gitu jalan-jalan ke daerah-daerah situ. Ada aktivitas-aktivitas juga di daerah-daerah situ. Misalnya jadi RT, jadi RW itu pernah atau jadi Kalau ibu-ibu apa ya biasanya? kalau aktif dari arti kata bersosialisasi ya di luar dari alma Iya, mater kita ya pasti harus aktif karena kan kita harus kenal kita punya wilayah, kita punya lingkungan dan eh, orang-orang di sekitar gitu. Tapi kalau untuk kegiatan alma mater sendiri, kalau saya pribadi saya belum karena memang kan belum ada keputusan gitu. Kita harus manut sama yang namanya peraturan. Kalau Gitu. untuk aktivitas urusan politik-politik itu belum ya? Belum. Karena kan baru ya. Sabar kan gitu kan, sabar. Sabar. Pengumuman kan tapi pengumuman sekarang udah ada kan. Mm-mm. Berarti sudah ke plan nih rencana-rencana ke depannya harus Ya, bagaimana. tapi kita harus pelan-pelan dulu. Karena kan kalau kita semuanya kan sudah ada jadwalnya nih, kapan waktunya nanti kampanye, kapan waktunya nanti kamu bagaimana silakan. Tapi kalau untuk saat ini paling hanya ya kita ngobrol begini sosialisasi nanti bantu ya gitu. Hanya sosialisasi kecil-kecilan saja. Tapi planningnya udah ada ya akan ngapain aja di sana. Insya Allah sudah ada dong pastinya. Gitu. Nah di daerah Pamulang, ini kan berharap dari dapil situ, berharap Mbak Indah ini jadi salah satu wakil yang dipilih sama masyarakat Pamulang nih, amin. ya kan? Nah, kan banyak nih Mbak, caleg-caleg ya dari berbagai, mungkin dari satu alma mater juga ada, terus belum dari mater-mater yang lain. Nah, terus program apa yang akan Mbak coba kasih ke masyarakat yang akhirnya masyarakat melihat oh ini layak untuk saya pilih jadi salah satu wakil saya, ya kan? Untuk kemakmuran di daerah Iya, situ. betul. Kalau saya saat ini hanya melihat dengan apa yang saat ini kita harus lihat langsung sih. Dalam arti kata nggak mau terlalu bermuluk-muluk juga. Apalagi nanti bilang, lagi musim kampanye ya, ini nanti hasilnya nggak sesuai. Pertama, Pamulang itu kan rentan dengan yang namanya kriminal. Kriminal. Iya. Nah itu sudah kemarin kita sudah berbicara dengan tim, itu masuk ke program kami. Karena memang saat ini itu sangat tinggi di daerah Pamulang, gitu. Bahkan di wilayah saya itu termasuk tinggi, gitu. Jadi itu pertama. Kedua pendidikan, karena berdasar. Pendidikannya jangan dulu, kriminalnya dulu. Oke. Kriminalnya itu seperti apa? Gini, kriminal itu kalau yang sedang viral itu kan di daerah Pamulang ya, kayak pencurian motor, begal. Nah, begal itu kan yang terjadi adalah anak-anak di usia di bawah umur. Kayak mungkin dia usia SMA, SMP yang mungkin sedang mencari jati diri. Terus mereka mungkin melihat entah dari apa yang mereka tonton, entah apa mungkin juga ada kebutuhan yang mereka sedang cari, mereka putus pola pikirnya, mereka lakukan hal-hal yang sebenarnya tidak mereka lakukan gitu. Saat ini yang terjadi di wilayah Pamulang sendiri ya gitu. Itu kalau saya melihat karena kan saya aktivitas itu terkadang dari pagi hampir ketemu pagi lagi aktivitas saya di luar rumah. Jadi keluarga suka worry kan, hati-hati gitu ya. Kejadian juga sama tetangga juga gitu anaknya.
ini begini ya. Itu perlu kita pikirkan bagaimana Pamulang kembali menjadi lebih aman. Udah ada solusi yang coba ditawarkan nantinya. Iya, tapi untuk saat ini harus dikit dulu. Kenapa? Kan harus jadi masyarakat, oh bener nih. Iya, tapi Kalau nanti dia- jatuhnya kalau kita ntar dia- kampanye. kalau Bener, nanti Mbak kampanye ini- nggak? Kalau dibilang nggak kampanye, oke. Takutnya nanti masuk ke situ ya itu kampanye. Tapi yang jelas kita memang punya program. Kan ini nggak kampanye, ini program, nggak apa-apa orang memberikan Program itu harus kita matangi dulu. Kalau ini kan karena kita baru memulai, apalagi penomoran pendataan KPU kita baru kemarin. Kalau kita terlalu gegabah, gue program gue ini loh, bla 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 bla. Belum lu matengin nih, langsung saya sounding kemana-mana. Belum tentu program saya itu menurut masyarakat matang. Belum tentu menurut masyarakat masuk. Jadi harus saya matengi dulu sampai waktunya nanti. Ini loh, saya ketemu tatap muka dengan masyarakat. Ini loh, saya punya program. Saat ini saya hanya bersosialisasi. Saya pakai alma mater ini ya. Alma mater saya, logonya ini ya. Jangan lupa ya, bantu saya. Kalau program kan sudah saya punya program ini loh gitu. Jadi tapi fokus lah ya, berarti fokus yang satu di kriminal ya kan, ya, bagaimana betul. mengurangi tindakan tindakan kejahatan di sekitar Pamulang. Betul. Itu ya. Betul. Karena yang saya lihat kan ada yang ngurusin itu udah ada Polres, Polsek. Itu kan bukan hanya tugas Polres Polsek, itu tugas kita semua. Iya dong, karena yang terjadi di lapangan bukan hanya Polres Polsek. Ini tugas kamu ya. Pokoknya kalau ada kejahatan, Pak Polisi yang salah. Loh, tidak bisa. Kita juga bertugas menjaga diri kita, menjaga wilayah kita, menjaga anak kita. Makanya saya setuju tuh ada statement, Ibu, Bapak kalau anaknya jam 9 belum pulang, tolong ditelepon. Saya setuju. Karena saya termasuk orang tua yang agak ketar-ketir sama anak. Gitu. Hal itu setuju. Saya sangat mendukung. Mungkin ya dari disiplin gitu, tapi kan ya nanti kita matengin lagi, kita punya program seperti apa, baru nanti setelah ada waktu kita tatap muka dengan masyarakat, saya sampaikan semuanya. Berarti sosialisasinya bukan hanya, mungkin nanti programnya kalau saya analisa sih bukan hanya langsung di atas menjagain atau enggak, tapi mungkin akan dari bawah ya, iya, dari orang tuanya itu menjaga anaknya, terus bagaimana menjaga itu sampai akhirnya pada titik bekerja sama Polres juga keamanan. Ya, kita kan gitu semua ya. itu teamwork. Jadi tidak hanya misalnya Bapak, ini tugas Bapak ya, terus saya tidak mau tahu. Terjadi sesuatu, Bapak yang salah. Padahal ada kesalahan saya, ada kesempatan saya untuk menjaga, kan seperti itu. Jadi ya tugas kita, maka dari itu yuk kita matengi. Kenapa saya harus matengi? Saya harus ke bawah dulu, Pak. Berarti kesadaran masyarakat yang coba mau ditanamkan di sana ya. Iya, betul. Jadi sama-sama saling peduli sama wilayah. Itu ya konsepnya. Betul. Kriminal. Lanjut tadi ada pelatihan, Pendidikan. Apa? Emang ada apa di sana? Masyarakat sana? Ya. Bukannya pada sekolah semuanya tuh? Ya oke, memang pada sekolah. Kalau nggak sekolah kasihan dong ya kan. Di sini bukan berbicara dia sekolah atau tidak sekolah. Di sini berbicara meningkatkan. Kita kan kita kan hanya mendengar, oh kamu sekolah iya, oh semua sekolah iya. Tetapi kita tidak mendengar ada kesulitan apa sih di balik mereka bisa masuk sekolah, apalagi terutama untuk para sekolah negeri. Jangan salah, kebetulan saya punya anak memang masih kecil-kecil. Dan saya aktif di dunia sekolahnya anak-anak saya. Itu saya kalau udah bicara soal sekolah, ya kan bukan hanya bayaran sekolah, ini PR ya, tidak. Saya teliti benar-benar bagaimana gitu. Itu di situ saya melihat sampai kemarin pun saya punya teman ya, beliau itu adalah nanti nggak boleh ya sebut mereknya ya kan. Mungkin kalau saya sebutkan mungkin beberapa masyarakat Pamulang terkenal karena sudah punya slogan. Itu mereka sampai ngadu, iya ya Mi, gue salah konsep. Dan kebetulan saya punya anak itu mandiri. Salah konsep. Salah konsep dalam bukan memberikan pendidikan. Jadi gini, orang tua itu kan lebih rentan gini. Teman-temannya swasta, oh anakku masuk swasta. Dia tidak melihat yang sekolah itu bukan kita. Tapi anak kita. Terus sekolah itu tidak tahun ini, tahun depan. Dan kendala itu tidak hanya saat ini. Kedepannya itu pasti ada kendala. Namanya orang tua.
kendala akan berhenti kalau orang tua itu sudah habis waktu, bahasanya kan gitu ya. Nah, dia bilang, iya ya, Mi, iya. Kembali lagi ke sekolah negeri. Aku begini, begini, gini. Oh iya. Dan saya pernah merasakan waktu anak saya memilih sekolah negeri, salah satu sekolah negeri. Saya tidak perlu sebutkan di mana wilayahnya ya. Itu yang saya ketahui sekolah negeri itu tidak boleh ada form namanya gaji orang tua berapa. Itu nggak boleh. Boleh nggak sih? Saya mau tanya deh. Kalau mahasiswa ya. Swasta, mahasiswa, iya ini Ya, sekolah. kalau negeri. Negeri tidak. Mahasiswa kan biasa kan gitu tuh kalau sekolah mahasiswa nih. Iya. Kalau kampus negeri misalnya diterima, Mm-mm. ini ada biayanya segini. Mm-mm. Misalkan Mm-mm. mau berkurang, Mm-mm. ya udah lihat dulu gaji orang tuanya. Oh, Nah. ternyata gaji orang tua segini. Oke, boleh kamu dapetnya segini. Nah, makanya kita bicara dari awal, dari sekolah dasar, SMP, SMA, baru ke Kalau SD, SMP, SMA kan nggak ngeliat gaji. harusnya tidak boleh. Tapi saya pernah mengalami, di situ ada. Dan kebetulan saya orangnya ini lebih baik saya bertanya di depan, karena kan kalau kita nggak tanya nanti kalau kita bodoh salah sendiri ya. Terus kan apa gitu. katanya kalau kepentingannya? Dia nggak bisa Lalu jawab. sampai Saya tanya, loh Bu ini negeri loh, kok ada ini? Saya nggak mau isi loh. Saya bilang itu rahasia saya, negeri nggak boleh tahu. Emang ada biaya apa? Dia nggak bisa jawab. Maka dari situ saya cabut data anak saya anggap ini tidak beres. Sudah. Dalam arti kata saya tidak perlu bagaimana, dan itu terjadi. Dan ternyata bukan terjadi kepada diri saya sendiri. Dan teman saya itu, ya aku mau masukin anakku ke SMA harus keluar sekian. Saya berpikir, untuk apa? Misalnya, Mas, anaknya mau ke SMP atau ke SMA. Umum dong, negeri. Keluar, ya tuh, berarti pengalaman ya. Memaksakan gitu kan. Ya, Memaksakan padahal kita negeri bisa itu masuk. kan jatuhnya untuk umum, semua bisa. Kan pemerintah mengatakan siapa saja bisa. Asal masuk. Asal masuk. Kalau nggak masuk, Ya cari sekolah negeri yang lain yang terdekat. iya. Kalau mau maksa masuk, Nah, itu ada apa? Kalau memang berarti Bu, salah siapa? dua-duanya, ya kan? Tuanya, Tapi kalau orang sama tua orang kan yang menjembatani gitu. dasarnya gini, kalau orang tua kan intinya yang penting anak saya sekolah. Nah, apabila Tapi sekolah ada juga itu, ada orang tua yang penting anak saya mau di situ harus masuk situ. maksudnya? Ya misalnya dia masuk SMA negeri sana, Si negeri iya, negeri A 1A. nih ya, ya. Ternyata nggak masuk. Tapi sudah gua harus memaksakan untuk masuk, ada juga kan. Nah, itu kembali kepada komunikasi Anda dengan si sekolah. Ya. Nah, sekolah punya kebijakan apa? Tetapi kalau kita kembali lagi ke negeri, Berarti rencananya mau dibersihkan hal seperti itulah ya. insya Allah pelan-pelan. Pembersihan di dunia pendidikan dalam hal Iya, seperti itu. karena pendidikan itu penting. Saya kalau udah bicara pendidikan tuh ya, apa ya? Sampai saya bilang sama teman-teman, saya kalau bicara pendidikan melihat sering saya lihat ya, kita ke Indomaret. Terutama kalau yang sering lihat suka isi bensin di pacuan kuda, orang Pamulang tuh pasti tahu. Itu saya nggak tanya, ini anak kemana tidak? Kemana orang tuanya? Sampai kita punya cita-cita nih misalnya, andai kan kita seperti ini, udah nggak ada deh gaji. Itu kan cita-cita kan gitu. Makanya saya kalau soal pendidikan, kayaknya udah cengeng nih ya, karena kan balik ke anak ya, gitu. Udah kayaknya, aduh. Tapi kan kalau hal gitu kembali lagi ke problem individu masing-masing. Ya. Problem di keluarga masing-masing kan. Problem Mbak Indah beda dengan problem tetangganya. Mulai dari hal ekonomi ya kan, mulai dari kemampuan si anak gitu kan. Masing-masing beda nih. Maka dari itu kita sebagai wakilnya nanti rakyat, apabila bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit pakai uang? Lu yakin Mbak bisa lakuin itu? Insya Allah kalau semuanya juga ikut serta. Kan bukan hanya tugas yang di atas, kita sama-sama. Kalau biasanya tahu itu setelah mau mengeksekusi, tahu sesuatu, akhirnya ya udahlah biarin aja Pak jadinya. Oh gitu ya? Kan begitu Mbak. Insya Allah. Ini tipe Mbak Indah gimana nih? Kalau saya berani terobos, orang yang berani terobos, apa orang yang ntar ada di posisi ya sama aja gitu kan? Kalau saya kalau untuk pendidikan Bismillah, karena
menurut saya pendidikan nomor satu. Ya kalau pendidikan kurang ya kriminal tambah. Udah, mau kriminal kurang pendidikan tambah. Kan begitu. Konsepnya kan gitu. Oke, pendidikan tuh Mbak melihatnya sih gimana? Yang penting masyarakatnya semua sekolah atau mereka mendapatkan pendidikan yang bagus di sekolahnya, atau yang penting sekolah? Gini, tadi konsepnya pendidikan yang penting anaknya sekolah atau mendapatkan sekolah yang bagus. Semua sekolah menurut saya bagus. Yang penting bisa atau tidak anak itu masuk ke sekolah. Sebagus-bagusnya sekolah apabila anak itu tidak bisa masuk, nggak ada manfaatnya. Ya salah anaknya dong. Iya, bukan salah anaknya. Kenapa bisa nggak masuk? Anak ini kan mau Itu kan sekolah. kurang. Nah, itu. Ininya ini. Nah. Kalau misalnya semua orang mau masuk di satu sekolah itu penuh ntar ya kan kalau nggak diatur. Kan Maka semua ada dari itu aturan. kita nanti cari di mana sih sumbernya, apa sih, ya kan? Kan sekolah itu tidak hanya di satu titik, banyak. Iya. Apalagi saat ini pemerintah sudah lumayan memberikan kebijakan. Kalau dulu kan harus begini peraturannya, harus begini. Sekarang Sekarang kan kan enak tuh kan kalau wilayah sini dekat berarti akan didulukan dengan sekolah terdekat di ya karena rumahnya. konsepnya adalah gini. Kenapa didulukan yang dekat? Jadi yang dekat itu nggak cari yang jauh-jauh biar Iya, kan sekolahnya gitu, tuh ya. nggak telat, Iya. bahasanya bisa dijangkau, Iya. nggak keluar ongkos banyak, Iya, mungkin benar. seperti itu. Iya, itu kan sudah benar kan? Sudah benar. Yang Cuman salah apa? yang salah itu ya itu tadi yang saya bilang kok bisa sampai sekian loh, Oh. ada buntutnya. Oh, Itu kan oknum biasanya. nah, itu kita cari untuk Ada oknum yang bisa mewadahi, ada oknum yang butuh. ya makanya kita Jadi cari. ada saling memberikan kontribusi. Nah, Ya. membenahinya di situ gimana? Ya mau tidak mau kita kan harus Kalau nggak ada oknum itu, oknum akan ada, ya yang seperti itu tuh mewadahi. Karena ada yang mau. Kalau nggak ada yang mau, mungkin nggak ada itunya. ya sekarang Gimana? sekarang gini. Sekarang kalau misalnya karena kan pengalaman di saya Iya. kemarin. Ya karena ini begini-gini. Kita lihat dasar masalahnya apa dulu. Oh iya, dasar masalahnya mau di situ karena memang rumahnya dekat. Misalnya, aku bisa sini ke sana misalnya. Tapi kalau ini kan dekat. Ya sudah itu kan bukan masalah kita jadinya, memang bukan suatu masalah yang harus dipermasalahkan. Iya. Ya udah bahasa gitu. Ya udah itu memang ini loh gitu loh. Oke. Tapi yang kita maksudkan Udah adalah ya, kalau ada ini gitu kan. nah, kalau ada ini kok rumah dekat, tapi kok seorang Mbak Indah Iskasari tahu itu, kenapa harus punya jabatan baru akan menggusur itu? sekarang gini, hari ini konsepnya siapa kamu bisa apa? Benar tidak? Saat ini kan saya rakyat biasa, warga biasa. Saya bisa apa? Nggak didengar gitu. Sekarang coba. Kalau misalnya Suara yang di atas saja kadang-kadang ngomong nggak didengar. Mbak melihat seperti itu ya, melihat. Apa yang akan Mbak lakukan? Kalau sekarang ini ya sebagai rakyat, ya kan belum memiliki jabatan lah istilahnya. Terus Mbak melihat itu, terus Mbak bereaksi apa? Apa cukup diam juga karena bingung, atau sempat bertindak juga dan akan bertindak lebih tegas kalau gue punya kebijakan megang kekuasaan? Ini bicara kalau saya bukan jadi siapa-siapa ya. ya. Ini masih belum jadi siapa-siapa kan sekarang belum. Ya saya akan cari tahu gimana ya. Gue akan cari solusinya. Siapa yang harus gue temukan? Kita punya dinas, Pak. Dan Ya itu yang udah sering Mbak lakukan? Ya. Pernah lakukan itu? Karena kebetulan saya tidak pernah mengalami hal itu. Saya hanya mengalami di mana pada saat saya ingin mendaftar di salah satu sekolah negeri A, dapatlah surat, loh kok ada nilai gaji orang tua? Apa fungsinya? Kemana arahnya? Nah, tapi saya tidak pernah mengalami harus bayar sekian. Belum ngalami ya. Alhamdulillah. Ya, tapi hanya dengar, berarti ada itu. Iya. Ada dengar ya. Belum melihat, baru mendengar nih. Lalu saya bilang, loh kan ada dinas. Lalu ya mereka mungkin oh iya bla 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 ya. Gitu. Tapi kalau kita sudah kita sudah punya bahasanya apa ya? Yang tadi sudah punya lah ya ID card bahasanya gitu kan. Seperti itu ya nggak langsung duduk diam ya dong. Berarti ini dipegang nih omongan Mbak. Iya, insya Allah. Untuk warga Pamulang nih, Mbak
Indah tadi ngomong nih, dia akan kalau dia nanti ternyata jadi pilihan masyarakat untuk mewakili masyarakat di sana, kriminal, diversi, ingetin nih warga masyarakat pemulang ya, terus dunia pendidikan, dia akan membersihkan nih, kayaknya tipe mau membersihkan nih kali ini hal-hal yang tidak benar, ya kan? Dalam misalkan pendaftaran murid baru dan lain sebagainya, ada hal-hal yang tidak benar, kayaknya akan digusur sama Mbak Indah. Nah, kalau orang-orang seperti ini konsisten, memang masyarakat butuh wakil-wakil rakyat seperti itu kan. Jadi tidak hanya ngomong belum jadi, setelah udah jadi Tidak ya. total kan banyak yang begitu kan. Belum jadi, wah pas sudah jadi lupa sama dapilnya kan. Dapat DPRD, ada anggaran DPRD, ntar lupa sama dapilnya. Harus kan dapilnya dulu, orang dia milih, berarti kan untuk dia semua kan. Gitu. Nah, Mbak gimana nih, bakal lupa gak? Jangan, insya Allah. Insya Allah enggak. Pendidikan itu. Terus apa lagi yang membedakan Mbak dengan caleg-caleg lainnya? Banyak pasti Mbak. Iya. Kita mau angkat anak mudanya sih. Karena kan saya bahasanya dari kaum muda. Anak-anak muda itu, anak-anak muda di Pamulang itu kan banyak. Tahun berapa sih? Tahun berapa ya saya ya? Masih muda loh saya. Tahun berapa? 85. Oh, ya oke. Masih muda banget kan? Di antara yang di sini saya paling muda ya? Gen X. Gen Z apa Gen X ya? Gitu ya. Anak zaman now lah saya. Sebut aja saya anak zaman now gitu kan. Kayak gitu. Ya mudah-mudahan nggak ketuaannya mukanya. Gitu. Jadi memang dianggap di alma mater saya di P3 ini, saya adalah kaum muda, wakil dari anak muda. Dan ya saya harus mengangkat anak muda yang di Pamulang. Karena anak muda yang di Pamulang itu saya lihat kreatif loh, gitu. Cuman itu dia bibitnya belum kita temuin nih, gitu. Daripada genjreng-genjreng di pinggir jalan, nggak jelas, galau-galau di pinggir jalan, gitu kan. Bikin band gitu. Bikin band. Produser masa dapat? Jangan. Bukan bikin band, maksudnya mereka kan bisa apa sih gitu. Nanti kita tinggal bentuk, ayo ya mungkin kita adakan suatu wadahnya atau apa. Itu yang namanya program itu harus matang. Tidak sekarang kita bikin program, sekarang saya sampaikan ke masyarakat. Nanti ditagihnya itu yang repot. Jadi saya matangi dulu, baru nanti kalau sudah tatap muka, saya berdiri, sudah waktunya nih udah maju. Banyak melihat anak milenial, konsennya hanya ke anak milenial yang ada di dapil Pamulang ya. Khususnya Tangsel. Genjreng-genjreng doang, mau diwadahin itu kan. Maksudnya gini, genjreng-genjreng itu bukan berarti hanya kreatif, itu bukan hanya menyanyi atau bermusik. Ya, mungkin mereka ya kayak Tangsel itu kan punya seni sendiri, kesenian sama kayak Jakarta. Betawi, punya punya ondel-ondel, punya apa. Nah, itu yang harus kita tingkatkan. Intinya budaya itu jangan sampai hilang, karena kebetulan saya aktif di organisasi budaya, gitu. Saya aktif di organisasi budaya yang dimana saya juga belajar dan saya juga ingin mengenal budaya, bukan hanya budaya di mana tempat saya dilahirkan, tapi seluruh budaya kalau bisa gue kuasai gitu, karena budaya itu adalah sumber sejarah kan. Emang budaya apa di Tangsel yang menurut Mbak ini harus diminati anak-anak milenial? Salah satunya apa? Kayak mungkin gini, kalau misalnya budaya itu kan, kalau kita bicara budaya itu tidak hanya satu kayak seni tari, keseluruhan. Jadi kalau misalnya apa yang Mbak lihat, ya keseluruhan seni budayanya. Mungkin dia punya misalnya, kalau misalnya Jakarta kan lenongnya, nah di Tangselnya apa? Itu tariannya, misalnya gitu. Itu yang harus ditingkatkan sampai sekecil-kecilnya. Dalam arti kata tuh, tradisi adatnya itu kan setiap daerah itu pasti. Emang sekarang masih Mbak melihatnya di sana masih kurang yang begitu kan Mbak? Apanya? Yang Mbak bilang tadi. Oh, mungkin wadahnya kali tidak ada. Salah siapa tuh? Kan di sana udah ada orang seperti Mbak harusnya kan? Iya, tapi yang mungkin sudah menjabat lah. Ya. Rasanya belum progres itu belum. Nah, kalau ditanya salah siapa,
Bingung saya, salah siapa tuh? Nanti saya salah sebut nih, ya kan? Yang jelas bukan salah siapa-siapa. Yuk kalau besok bisa kita perbaiki, ayo kita perbaiki sama-sama. Jangan cari salah siapanya. Tapi Tapi Mbak, kita kenapa perbaiki. sih kalau saya dengar jadinya tipe orang yang kalau punya jabatan baru mau melakukan sesuatu? Karena itu kembali, hari ini kamu siapa, kamu bisa apa. Bener nggak? Itu nggak bisa ditutupi loh. Gitu. Nggak usah bermuluk-muluk. Kalau saya bicara, saya nggak mau bermuluk-muluk. Saya tidak mau terlalu tinggi. Nanti takutnya Jadi kalau beban itu yang dirasakan Mbak akhirnya, ini gue baru bisa melakukan apa-apa kalau gue tak kepilih gitu. Gue dalam arti punya kata, saya berani maju duduk karena di saya sana. punya beban. Saya berani maju. Tadi kan Mbak sudah siap. Ya. Dari mana kesiapannya? Karena saya punya beban. Saya punya beban nih. Nanti kalau misalnya gue tidak jadi apa-apa ya beban itu gue nikmati aja sendiri. Sampai kapan? Mumpung ada kesempatan, Tuhan memberikan kita kesempatan, ayo. Gitu. Makanya saya bilang kita semua ini tim. Bukan hanya tugas ini, bukan hanya tugas ini, yuk saya sama-sama. Kebetulan kan saya juga jadi dari warga Iya, biasa. tapi kan nanti bukan hanya Mbak sendiri di sana. Misalnya Mbak jabat nih di DPRD, lo masuk di bidang apa gitu kan? Mas senangnya emang mau di bidang apa nanti kalau di DPRD? Kalau saya ya itu pendidikan. Pendidikan. Kayak di sana kan ntar banyak nih orang di sana kan dari berbagai alma mater gabung, ya kan? Dan di sana pasti akan ada pertarungan juga untuk membuat sebuah kebijakan kan? Oke. Siapkah bertarung di situ Mbak? Harus siap dong. Siap. Tapi saya yakin siapapun yang akan naik itu kan berarti sudah dipilih oleh warganya. Berarti ya itu yang terbaik untuk warganya. Gitu. Kalau ada yang nggak baik di situ Mbak gas di sana. Ya, kita sama-sama gas. Harus kita sama-sama. Jadi Mbak tuh akan mengajak semua yang terlibat di sana untuk yuk ini misi kita ini nih, jangan sampai kita belajar dari Lidi kan, kalau hanya satu setebal apapun nggak akan kuat. Gitu. Siap. Oke Mbak, saya enak bener ya sebenarnya ngobrol sama Mbak ini ya. Amin. Tapi dapilnya nomor berapa? Kalau penomoran belum. Oh belum ya? Belum. Ya? Belum. Kapan rencana dapat nomor? Juli lah ya. Juli. Makanya belum. Kayaknya tapi udah keplan kan, gue udah bener 1, 2, kalau nomor 7 ntar berat bener. No, menurut saya sih nomor tuh nggak masalah, yang penting suara ya gitu kan. Ya. Insya Allah mau nomor berapa, insya Allah. Mau nomor berapa yang penting masyarakat Pamulang kenal namanya Indah Iskasari, ini wajahnya, dapilnya di sini. Yuk kalau percaya monggo. Kalau nomornya berapa tuh kalau mereka nggak ini buat apa? Ikuti saja keputusan yang ada. Kalau memang kita dapatnya nomor sekian, ya itu memang rezeki kita. Yang penting suaranya kan yang mendukung. Targetnya memang berapa suara? Kenapa? Target suara. Target suaranya ya 5.000. 5.000 untuk tembus. Berapa wilayah tuh berarti? Kalau kita hitung dari 8 kelurahan ya, 8 itu kan juga harus diinin juga, dibagi juga. Kayak begitu. Tim sudah siap bekerja ya? Insya Allah. Tadinya timnya mau ikut malah. Saya bilang, jangan nanti kita bilang kampanye loh gitu. Nggak apa-apa Bu, jangan nanti kita dibilang ini mau kampanye di sini kan gitu. Nah, saya kembali ke sini nih. Oke, pemirsa kita lihat dulu ya di Google-nya ya. Nama Indah Iskasari. Takutnya kan warga sana nggak tahu nama Indah Iskasari siapa. Terus klik di Google, siapa sih Indah Iskasari gitu kan. Nah, keluar nih. Saya nggak tahu nih kan. Nah, memang di sini ini Instagram bukan Instagram Mbak. Bukan. Ya? Kalau Instagram saya nggak pernah pakai nama Indah. Kenapa? Ini kan besok harus mulai karena semua orang tahu harus pakai Indah biar dia inget kan. Iya, betul. Berarti sudah disiapkan dong Instagram atas nama Indah Iskasari karena aktivitas ada di sana. Siap, betul. Kan di Google orang nyari Indah Iskasari, salah orang, tahu Indah Iskasari. Wah, dulu nih yang ini nih, wah ini yang dulu kena kasus ini kan repot. Betul. Bukan Indah Sari Mbak. Ya betul. Harus ada dong orang yang salah klik ya kan. Betul. Nah, terus apa lagi? Desi Iska belum kan daftar. Ya kalau menurut saya
sangat sulit nih mencari Heeh. nama Mbak di Google. Betul. Ya, kalau seorang awam, Iya. kan saya klik Mbak Indah Eskasari, Mm-mm. ini masih kosong gitu kan, Mm-mm. belum siapa sih Indah Eskasari, Mm. bingung nih gitu kan. Ya seperti itu, nanti dia cari-cari takutnya salah. Mm-mm. Ternyata Indah Eskasari, oh ini kali Indah Eskasari, aku punya kasus kan, saya suka ada Betul. jejak digital seperti itu. Mm-mm. Ya, jadi saya belum bisa komentarin nih tentang Mbak Indah Eskasari Mm-mm. kan, Mm-mm. dari Mm-mm. ini wakil Mm-mm. ntar dicari sama Mm-mm. rakyatnya ini Mm-mm. mah Mm-mm. nggak ada gitu kan. Mm-mm. Ya mungkin timnya udah siap lah untuk Iya. memenuhi Google halaman depan kalau orang nyari, Betul. dengan segala kegiatannya, Betul. dengan segala programnya gitu Betul. kan, apa sih yang dilakukan selama ini gitu Iya, kan. betul. Betul. Kan harus mulai ya. Iya. Ini masukan aja saya Iya. sebagai host, karena Siap. saya kan di program ini cuman mau ngenalin ke masyarakat. Yang datang ke sini kita cek ya sama-sama di Google, Iya. siapa sih gitu kan. Kalau ada jejak digital kan jahat tuh. Mm-mm. Kalau ada yang jelek ya kita bahas kenapa sampai terjadi itu. Iya. Kan bisa diklarifikasi. Iya, Nah betul itu lah. maksud saya. Betul. Tadi saya cek maksudnya kalau ada yang jelek kan enak nih. Iya. Mbak kenapa terjadi ini dulu? Iya, betul, Kok ada betul. berita ini? Betul, betul, Kan bisa betul. klarifikasi. Betul. Untungnya ini untuk nama Indah Eskasari masih aman. Masih aman Cuma ya. nggak ada kegiatan apa-apa juga untuk orang kenal namanya Mbak Kalau Indah memang Eskasari. nama Indah Iskasari itu bahasanya, kalau saya bilangnya gimana ya? Itu nama formal, nama yang formal, tapi untuk nama kehidupan sehari-hari selalu pakai nama kecil. Nama kecil yang diberikan dari kecil. Kire Omar. Ya. Gitu. Jadi kalau orang ngeklik Kire Omar Bani itu langsung muncul, insya Allah. Siapa namanya? Kire. Kita buktikan ya. Yes. Kire, biar masyarakat tahu nih nanti kalau Iya. mau nyari Mbak Ina berarti di sini nih. Iya. Keywordnya. Iya. Iya, Jangan betul. keyword Indah Iskasari. Iya. Tapi keywordnya apa? Kire, Kilo India, Romeo. Kire, gini. Iya. Kire. Oemar. Hah? Oemar. O. Mar. Gini. Yes. Oemar. Omar. Gini. Yes, Omar. Indah. Indahnya dihapus coba. Oh, langsung. Hapus Iskasari. lagi. Hapus lagi. Oke. Oke. Omar Bani. Omar Digabung ya. Omar Bani. Bani. Yes. Digabung. Oh, begini ya Baninya ya. Yes. Ini. Yes. Kire Omar Bani. Iya. Oke pemirsa, kita rubah keyword. Siapa tahu ada. Nah, Kire Omar Bani. Facebook Yes. benar. Asmo di belakangnya. Oh, ini Facebooknya benar ya? Yes. Oh, di sini ada asmonya. Ini Iya. ada linker. Itu udah lama Linker banget. deh. Itu zaman Nah, kapan? kan Kire YouTube. Omar Bani YouTube. Ada ya di YouTube-nya ya. Kire. Ini foto-foto. Oke, kita lihat foto-fotonya. Biar nanti pemirsa kan harus mengenal siapa wakilnya yang harus dia pilih. Betul. Nggak ada ya Mbak fotonya tuh. Itu Fotonya ada. Mana? Ini. Ya. Oh ini Mbak Kire ini lagi Iya. belum pakai jilbab ya? Iya. Ada di linkednya. Nah, kebanyakan memang Mbak Kire ini, Mbak Indah, Mbak Kire, itu kan dua nama yang sama. Untuk di Google emang masih sangat sulit nih. Tapi nanti tim pasti akan bekerja sangat serius untuk memperbanyak data Mbak Kire supaya masyarakat mau bisa pasti tuh, gua ketemu dia karena wah iya nih benar kegiatannya. Mulai mau bekerja tim lah ya Mbak. Ya tapi ya itu kerja keras nih. Ya. Karena kalau misalnya media sosial, kalau saya memang itu dia. Kalau misalnya pakai nama Indah orang bingung. Ini Indah siapa ya? Jadi tapi harus dimulai. Iya, makanya nama KTP. Iya, betul. Makanya kemarin saya bilang sama tim, kalau tim kan bilangnya nanti kita buat versi yang lebih rapih gitu. Kalau untuk aktivitas misalnya siapa sih Mbak Indah itu? Saran saya sih kalau untuk bener Google nama aja asli karena kan nanti kan seperti itu. Kalau beritanya sini banyak kan enak tuh orang. Iya betul. Indah kan orang kayak gitu ya. Saya aja kalau ketemu orang siapa sih benar kan orang? Oh iya. Nggak ada nih.
siapa sih ngomongnya gede tapi ya Oh iya gitu kan, benar ya, ngeliatnya di Google ya gitu. nggak ada ya kan datanya sama sekali. Untung saya ngomongnya nggak gede-gede ya, karena tahu nggak ada di Google Nanti gitu kan, ya. nanti kan apa pas nyalek kan entar siapa sih orangnya, oh dia banyak kegiatannya. Oh Oh, iya. mulai akan dikerjakan. Betul. Itu sih Mbak ya. Pemirsa itu aja kali ya. Tadi kita sudah bahas sama Mbak Indah, Mbak Kire. Nah, sesuka nanti masyarakat senangnya atas nama Indah Kire, tinggal kasih tahu aja tuh ke Mbak Indah, Mbak namanya Kire aja nanti. Ya kan biar gampang. Nah, nanti pas digambar coblos namanya Kire jadi orang tahu gitu. Iya ya. Oh, atau Indah aja ya nanti biarkan Mbak Indah itu tinggal nah tadi udah dijelasin kan program-program Mbak Indah. Semoga Mbak Indah ya bisa jadi wakil rakyat di DPRD yang bisa membangun dapilnya. Ya kan? Insya Allah. Dapil dia pilih, masyarakat udah pilih kan berharap supaya wilayahnya jadi bagus. Iya lebih bagus, kan? betul. Sama wakil-wakilnya disupport. Amin. Oke, itu aja Mbak ya, kita nggak bisa panjang lebar. Pemirsa, itu aja hari ini pembahasan saya dengan Mbak Kire. Nanti mungkin kita akan panggil lagi Mbak Kire kan kalau ada hal-hal yang... Lebih enak manggil Mbak Kire atau Mbak Indah? Saya sih lebih Mbak Kire, tapi kalau karena Mbak Indah itu nama keyword kan? Ya, mendingan saya sih fokusnya nama Indah sih. Iya nama Indah karena orang akan nyarinya nama Indah. Entah nama Kire itu memang dari panggilan. nama kecil Ya, Kire gitu. Makanya saya sendiri yang punya nama, kalau dipanggil nama Indah, kayaknya saya harus Indah gitu. Kayak harus menjadi orang yang Kire kalau nama entertain lah, kayak saya jadi Andi Arif, entertain. Nama KTP kan enggak. Cuman saya akan fokus ke Andi Arifnya di pada saat saya di Google. Iya, jadi betul. orang nyari gambar saya Andi Arif. Nah, kebetulan saya kan kalau saya kan aktif di beberapa organisasi nih. Organisasi pengusaha gedung, wedding, IO, terus masyarakat adat budaya. Itu mereka lebih condongnya kire gitu. Tapi memang untuk data di ininya Indah tetap, cuman tetap kepentingan Mbak untuk Indah itu dia. Apa biar dilihat. Kayaknya udah langsung naiknya yang Kire gitu, yang Indahnya lagi ngejar dulu nih, pelan-pelan bertahap ya kan gitu. 6 bulan ke depan pas mulai itu masyarakat udah tahu. Langsung gitu ya. Ya mungkin salah satu dari sini ntar ada nama Indah pernah podcast di Suara SWI dengan program-programnya. Oke pemirsa, itu aja pembicaraan hari ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga mendapat info-info dari para calon-calon wakil rakyat yang hadir ke sini dan tahu apa yang akan mereka kerjakan bila mereka nanti jadi wakil kalian. Itu aja. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you ya. Thank you.